Kita harus membenci dosa yang dilakukannya, bukan membenci orang yang melakukannya. Para sahabat radhiyallahu anhum melarang mencaci orang yang berdosa. Abu Darda radhiyallahu anhu melewati seorang lelaki yang telah melakukan dosa. Orang-orang mencacinya, maka Abu Darda bertanya kepada mereka, jika kamu menjumpainya dalam sebuah telaga, apakah kamu akan mengeluarkannya dari telaga itu? Mereka menjawab, iya. Kata Abu Darda, karena itu janganlah kamu mencaci saudaramu, dan hendaknya kalian semua memuji Allah Subhanahu wa taala yang memaafkan kalian. Mereka pun berkata, apakah engkau tidak membencinya? Maka Abu Darda radhiyallahu anhu menjawab, aku hanya membenci amalan buruknya, dan sekiranya ia meninggalkan amalan buruknya, maka ia adalah saudaraku. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, jika kamu melihat saudaramu mendekati perbuatan dosa, maka janganlah kamu menjadi pembantu setan terhadapnya dengan mengatakan, ya Allah binasakanlah ia, ya Allah laknatilah ia. Tetapi hendaknya kamu meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak berkata mengenai seseorang sehingga kita mengetahui bagaimana dia wafat. Sekiranya ia mati, sekiranya ia wafat dalam kebaikan, maka kami pun mengetahui bahwa ia telah melakukan kebaikan. Dan jika ia wafat dalam kejahatan, kami takut sekiranya ia telah melakukan kejahatan dalam hidupnya. Saudara-saudara sekalian, maka kita juga harus belajar memelihara hati dari bersifat ikhlas dan hasad. Seperti kita ketahui adalah kisah Abdullah bin Amr dan seorang lelaki yang telah diberi kabar gembira bahwa dia adalah ahli surga. Saudara-saudara sekalian, kami kata sahabat sedang duduk bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, telah muncul di hadapanmu seorang lelaki ahli jannah, ahli surga. Terlihat seorang lelaki Ansor sedang mengurut-urut janggutnya dengan air wudhu sambil memegang sepatunya di tangan kirinya. Besok harinya sekali lagi Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Pada hari yang ketiga Rasulullah SAW juga bersabda seperti itu. Dan lelaki itu muncul seperti kemunculannya pada hari pertama. Ketika Rasulullah SAW berdiri dari majelisnya, Abdullah bin Amr mengikuti lelaki Ansor itu dan berkata kepadanya, sesungguhnya aku sedang bertengkar dengan bapakku, dan aku bersumpah tidak akan menemuinya selama 3 hari. Jika engkau tidak keberatan, izinkanlah aku menumpang di rumahmu selama 3 hari. Lelaki Ansar itu mengizinkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menumpang di rumahnya selama 3 hari. Saudara-saudara sekalian, Abdullah menceritakan bahwa ia telah menghabiskan 3 malam tidur di rumah lelaki Ansar itu. Aku tidak pernah melihatnya bangun malam untuk sholat, kecuali mendengar ia menyebut Allah Akbar setiap kali mengalihkan badannya sewaktu tidur, hingga ia bangun untuk sholat subuh. Aku hanya mendengarnya ia berbicara mengenai kebaikan. Kata Abdullah bin Amr, selanjutnya setelah 3 malam berlalu, aku hampir menganggap kecil amalannya itu. Lalu aku berkata kepadanya, wahai hamba Allah, sebenarnya aku tidak sedang bertengkar dengan bapakku dan tidak kabur dari rumah, tetapi aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda mengenai dirimu sebanyak 3 kali. Telah muncul di hadapanmu seorang lelaki ahli surga. Setiap kali Rasulullah SAW mengucapkan kata-kata itu, engkau pun muncul. Karena itu aku ingin mengetahui apakah amalan engkau itu, sehingga Rasulullah SAW mengatakan demikian. Akan tetapi aku tidak melihat amalan istimewa yang kau lakukan. Maka lelaki Ansor itu berkata, tidak ada amalan lain yang aku lakukan selain yang kau lihat. Ketika aku berpaling darinya, ia memanggilku dan berkata, tidak ada amalan lain yang telah aku lakukan selain yang kau lihat, dan aku tidak pernah menyimpan rasa dendam atau hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka aku berkata, kata
Kata Abdullah bin Amr, inilah amalan yang menyebabkan Rasulullah SAW bersabda demikian tentang dirimu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, lelaki itu dinamakan Sa'ad, ya. Saudara-saudara sekalian, inilah bagaimana akhlak daripada sahabat. Bahkan akhlak daripada sahabat ini wajah Abu Dujana bercahaya ketika sakit. Saudara-saudara sekalian, beberapa orang masuk menengok Abu Dujana ketika ia sedang sakit, wajahnya bercahaya. Nah, ini hatinya ikhlas walaupun dia dalam keadaan sakit. Maka seseorang bertanya kepadanya, apakah yang menyebabkan wajahmu begitu bersinar-sinar? Abu Dujana menjawab, aku tidak mempunyai amalan lain yang aku bergantung kepadanya kecuali 2 amalan. Salah satunya, aku tidak akan berkata-kata kecuali yang memberi manfaat kepadaku, dan aku selalu menjaga kebersihan hatiku terhadap kaum muslimin. Saudara-saudara sekalian, maka inilah pentingnya kita memiliki hati yang bersih dan kita memiliki akhlak yang mulia sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kecintaannya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepada kita, memberikan ampunan kepada kita. Dan sebaik-baiknya amal adalah bagaimana kita menyenangkan hati orang-orang Islam, kemudian bagaimana kita berakhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini seperti orang yang puasa terus-menerus dan seperti orang yang tahajud, sholat malam terus-menerus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita taufik untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,